Halo guys, jumpa lagi bersama kami. Kelompok 4, kelas praktikum A2, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan kami dari Prodi Manajemen Industri Angkatan 58, Sekolah Vokasi IPB. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik yang sangat menarik dan yang sangat membangun buat masa depan kita. Nah, kalian pasti penasaran nih, apa sih topiknya? Topiknya adalah tentang pengembangan karir. Pada kesempatan ini, kita telah ditemani oleh seorang narasumber yang sudah memiliki banyak pengalaman di dunia pekerjaan, yaitu di dunia pemerintahan. Beliau adalah Bapak Hotbin Hutagaol, yang sekarang bekerja sebagai analisis keuangan Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke poin nih, perjalanan Bapak Hotbin. Halo Bapak Hotbin, apakah sudah terhubung dengan kami? Ya, bisa jelas. Ya. Gimana nih Pak kabarnya? Apakah Bapak sehat? Ya, puji Tuhan sehat. Oke, puji Tuhan sehat. Langsung ke pertanyaannya aja nih Pak. Kalau boleh tahu, apa aja kesibukan Bapak sekarang nih Pak? Sebagai seorang ASN, aparatur sipil negara, yang pasti kita menjadi abdi negara melakukan pekerjaan di bidang pemerintahan. Secara pribadi, saya adalah seorang analis keuangan dan pejabat penata usahaan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kabupaten Tapanuli Utara. Pekerjaan yang mungkin saya liputi adalah tentang proses keuangan, mulai dari SPJ, pertanggungjawaban, pencairan kegiatan, dan sebagainya. Ya, yang paling sering ya sebagai ASN, kita memulai pekerjaan itu dengan apel pagi, dan aktivitas kita, kalau saya di bidang Dinas Pekerjaan Umum itu meliputi tentang proses jalan, jembatan, irigasi, dan juga tentang jalan desa. Demikian. Baik Pak. Ke pertanyaan selanjutnya Pak. Sebelum diangkat di jabatan sekarang, bagaimana nih perjalanan karir Bapak? Bolehkah Bapak ceritakan secara singkatnya gimana Pak? Ya, tahun 2003 saya seorang tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. 2002 tepatnya, 2002. Kemudian di tahun 2005 sesuai dengan kebijakan Presiden, itu pengangkatan tenaga honorer. Jadi saya diangkat tahun 2007 sebagai seorang aparatur sipil negara dan memiliki golongan yang dari SMA, jadi saya golongan 2A. Kemudian saya melanjutkan pendidikan bidang S1 manajemen dan penyesuaian ke tingkat 3A. Saya seorang sarjana ekonomi. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya ke strata 2, pasca sarjana, Magister Manajemen, MM, dan saat ini saya sudah menduduki pangkat golongan 3B. Demikian kalau soal tentang perjalanan dari tenaga honorer di tahun 2002. Jadi kalau dihitung masa kerja saya dari tenaga honorer, ASN, CPNS, ASN, sampai sekarang sudah lebih 20 tahun. Nah, begitulah. Wah, sudah cukup lama ya Pak mengabdi di negara ini 20 tahun. 20 tahun. Oke, mungkin dilanjut oleh teman saya. Kalau boleh tahu nih Pak ya, apa alasan Bapak ingin meningkatkan karirnya? Alasan saya untuk meningkatkan karir dalam sekarang kan kita kan ilmu di dalam pemerintahan itu kan selalu berkembang. Yang pertama, ketika dalam bidang karir kita tidak belajar, kita tidak karir kita akan mandek ketika kita tidak belajar. Jadi ketika kita harus meningkatkan kinerja kita, meningkatkan pendidikan kita, karir kita bersaing. Kan ini seperti kalian anak-anak muda yang baru pasti memiliki ilmu yang baru, memiliki pengetahuan yang baru. Otomatis kita harus belajar tentang itu. Gitu. Oke Pak. Selanjutnya ya Pak, bagaimana cara Bapak agar bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi? Di bidang ASN, aparatur sipil negara itu kita kan naik pangkat itu sekali 4 tahun.
kita struktural. Kita kata sekali 4 tahun kita naik pangkat. Nah, kalau kita dari SMA kan golongan kita 2A. Kalau kita dari D3, kalian ini pendidikan D3 kan? Nah, kalau pendidikan D3, ini D3 atau S1? Ini pendidikan D3 atau D3? D3. D3. Kalau D3 itu 2C. Jadi kalau kita S1 itu 3A. Jadi untuk meningkatkan itu ya kita ke pangkat itu pertama ada seperti saya dari 2A SMA, saya belajar untuk meningkatkan karir saya, untuk menaikkan pangkat saya ngambil S1. Nah, 3A. Untuk saya bisa 3B, saya mau cepat ini. Usia saya kan udah 40, mau cepat ya harus saya ambil S2. Kalau tidak, maka sekali 4 tahun. Bayangkan kalau kita dari 2A, sekali 4 tahun kita tidak ada penyesuaian pendidikan, tidak ada belajar, tidak ada kuliah, maka lama gitu. Karena otomatis sekali 4 tahun kita naik pangkat. Tapi kalau kita dari 2C, seperti kalian bisa melompat ke 3A tanpa melalui 2D, maka kita harus sekolah. Ya, kuliah lah salah satunya. Salah satunya kuliah. Ya, kerja bagus, maka akan ada rekomendasi dari pimpinan kita untuk meningkatkan karir kita, pangkat kita. Oke? Halo? Oke, Pak. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya pertanyaannya. Gini Pak, saya mau nanya juga nih Pak. Nama Bapak bekerja nih, apa saja gitu faktor yang berpengaruh supaya Bapak ini memperoleh ke promosi kenaikan pangkat gitu Pak? Apa aja, ulangi? Apa saja faktor yang berpengaruh gitu supaya Bapak mendapat promosi kenaikan jabatan Pak? Yang pertama faktornya adalah pendidikan. Jelas. Yang pertama itu adalah pendidikan. Yang kedua itu adalah disiplin kerja. Karena kita kan ada SKP. Itu ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di atas kita. Kalau saya mungkin eselon 4, maka eselon 3 di atas saya, atau eselon 2 di atas eselon 3. Pertama faktornya adalah pendidikan, yang kedua kinerja, yang ketiga adalah kedisiplinan, kan? Loyalitas, cinta tanah air. Dan selanjutnya mungkin disiplin adalah salah satu faktor, bukan? Tapi yang paling penting adalah pendidikan kita. Zaman sekarang kan pendidikan itu adalah modal utama untuk faktor kita untuk bisa naik jabatan. Kira-kira demikian. Oke Pak, ke pertanyaan selanjutnya nih. Aku pengen nanya, pendidikan dan pelatihan apa aja yang pernah Bapak jalanin dalam proses pengembangan karir sampai saat ini? Ya, terima kasih buat pertanyaan yang pertama. Mungkin prajabatan, kita ada pendidikan prajabatan, itu untuk kita dari CPNS ke PNS. Yang kedua adalah karena saya di bidang ekonomi, maka saya mengikuti, karena saya analis keuangan, pelatihan tentang sistem keuangan daerah. Yang ketiga adalah pelatihan bidang akuntansi. Yang keempat adalah pelatihan tentang kinerja publik. Yang kelima itu ada pelatihan, kita ada pelatihan tentang pencatatan akuntansi, juga pelatihan tentang aset, juga ada pelatihan tentang kepemimpinan. Kalau di bidang pemerintahan itu ada di Klatpim 2, ada itu tentang bagaimana membentuk kita menjadi seseorang pemimpin, dibentuk, diajarin, dan untuk bisa berkarya atas bangsa dan negara ini. Ya, demikian. Kalau nanti saya sebutkan banyak ini pelatihannya, jadi itu yang garis besarnya. Kan banyak sekali pelatihannya. Kalau dihitung-hitung ada standar akuntansi, ada yang gimana. Itu untuk saya ya, yang analis keuangan. Kalau yang lain mungkin berbeda. Kalau saya analis keuangan, kalau yang di bidang inspektorat itu berbeda lagi. Yang di bidang keuangan itu berbeda lagi. Kalau saya di bidang analis keuangan, maka saya sering pelatihannya tentang keuangan. Duit. Nah, itulah. Oke, baik Pak.
Terima kasih atas jawabannya. Boleh dilanjut ke pertanyaan berikutnya? Ya, saya pengen nanya, Pak. Apa Ya. saja syarat kinerja yang harus dikuasai untuk bisa naik jabatan? Yang pertama adalah mengetahui jabatan yang dia pegang, yang diembannya. Itu kan. Jadi seorang aparatur sipil negara itu tahu kerjanya apa gitu. Itu kan itu hal yang utama. Artinya kalau jabatan saya sebagai analis keuangan, saya harus mengetahui dong tentang keuangan, tentang akuntansi gitu kan. Makanya ada pengembangan tentang karir. Artinya ASN itu harus ditempatkan sesuai dengan bidang pendidikannya. Jangan jadi dari guru jadi camat. Itu mungkin agak berbeda kan. Artinya dia tidak akan pernah bisa maksimal. Makanya banyak dari anak-anak alumni IPDN, Institut Pemerintah Dalam Negeri, itu cocok jadi camat karena mereka berbicara tentang pemerintahan. Nah, kalau saya sendiri, ya saya harus tahu kalau saya analis keuangan, mengetahui, menguasai apa yang diembankan sampai saya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya. Saya harus tahu tuh fungsi saya, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saya sebagai seorang analis keuangan. Artinya saya tidak perlu mencampuri apa yang bukan bagian saya. Di bagian saya aja yang saya kerjakan, maka itu akan best. Ya, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa saja prestasi yang Bapak peroleh sebelum dan sesudah diangkat di posisi jabatan Bapak sekarang? Nah, kita minim pengakuan tentang prestasi. Kita nggak ada seperti gimana ya, nggak ada seperti mahasiswa yang juara 1 atau gimana atau lomba ini. Jadi saya melihat dari waktu saya dulu prajabatan, saya menjadi juara pertama gitu, juara pertama dari itu ya yang ikut pada pelatihan itu. Nah, setelah ini menjadi analis keuangan, biasanya kita tidak ada saya susah menggambarkan itu sebuah prestasi karena tidak ada sebuah surat penghargaan atau sebuah piala gitu. Tapi yang saya lihat itu tentang pembuatan laporan keuangan. Nah, ini setelah saya menjadi analis keuangan kan kita kan mengerjakan laporan keuangan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kita kan ada pembuatan laporan keuangan. Yang terakhir ini adalah yang pertama sekali yang selesaikan dan menyelesaikan laporan keuangan yang begitu rumit. Mungkin itulah prestasinya menurut saya. Karena itu kan ada daftar nih keluar siapa yang pertama gitu kan. Dikeluarkanlah inilah yang pertama itu. Jadi banyak dinas lain mungkin belajar gitu kan gimana penyusunan laporan keuangannya gitu. Gimana caranya pembuatan laporan keuangan bisa cepat, tepat dan benar. Jangan cepat tapi tidak benar, itu salah juga. Tapi cepat, benar dan tepat. Nah, itu maksud saya. Nah, itu mungkin prestasinya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Oke, ke pertanyaan berikutnya nih, Pak. Aku pengen nanya, hal apa aja sih yang Bapak peroleh setelah mendapat promosi jabatan? Pertama ya jelas tunjangan tambahan penghasilan itu berbeda, gitu kan? Kita yang staf, yang berjabatan seperti saya dapat honor di luar dari gaji saya. Itu dari pemerintah. Itu namanya honor PPK. Kalau saya pribadi kan itu kita dapat honor, tunjangannya berbeda, honornya kita berbeda. Kalau yang pasti kita beruangannya berbeda. Kalau staf kan kita sama aja semua di staf kan. Kita punya anggota itu yang pertama. Yang kedua kita punya ruangan sendiri. Nah, meja sendiri. Kalau yang lain mungkin sama aja mejanya sama juga gitu. Tapi kita punya ruangan khusus karena kita membidangi sebuah peran yang penting di dalam satu dinas. Mungkin honornya yang membedakan, agak berbeda honornya dari yang lainnya itu. Oke, Pak. Baik. Pertanyaannya bisa dilanjut ke yang berikutnya. Saya juga mau bertanya lagi nih, Pak. Ya, boleh. Selama bekerja gitu kan,
Bapak udah ketemu sama banyak orang kan Pak. Ya, betul. Di semua orang yang Bapak temui ini ada gitu Pak karyawan yang dia itu menolak gitu untuk dipromosikan gitu. Ini saya ketemu dengan ASN-nya, sama-sama ASN, itu dipastikan dulu. Iya Pak, Sama-sama. boleh sama ASN gitu. Sama Oh ya. pegawai. Saya sendiri, nggak usah cari. Saya kan ini kita terbuka aja. Saya agak susah dipromosikan. Kalau maksudnya susah dipromosikan ketika saya ditawari, gitu kan. Ada yang minta posisi nyaman, gitu. Bahkan teman-teman saya juga yang mungkin sudah seharusnya naik jabatan, ketika dipromosikan, mereka menolak. Ada beberapa alasan. Yang pertama, rasa nyaman. Dia udah nyaman di itu. Ketika dia berbeda lagi di dinas yang lain, dia akan belajar lagi dengan dinas yang berbeda. Karena mungkin promosinya kan naik jabatan di dinas yang berbeda. Nah, kadang kan kita tidak nyaman kan, harus belajar lagi sama orang yang di luar dinas itu. Ada yang menolak untuk dipromosikan. Ada alasan kesehatan, alasan rasa nyaman, alasannya ya wilayah, tempat, jauh, apa segala macam. Ada juga yang pingin selalu ingin dipromosikan untuk naik jabatan. Nah, gitu. Ada yang menolak, ada juga yang pingin sekali. Gitu ya Pak ya. Terima kasih jawabannya gitu. Oke Pak, izin bertanya lagi nih Pak. Nah tadi kan Bapak udah menjelasin nih, yang faktor-faktornya itu ada disiplin dan juga pendidikan. Nah saya ingin bertanya nih Pak, apakah hanya kedua faktor itu atau mungkin ada faktor lain, mungkin seperti pengalaman kerja minimal harus berapa, dan juga harus ada pengetahuan tentang komputer, nah gitu Pak. Bolehkah Bapak jelasin gimana gitu Pak? Naik jabatan atau naik pangkat? Naik jabatan Pak, promosi jabatan. Kalau promosi jabatan masih berlaku di aparatur sipil negara ini yang namanya itu nggak bisa lepas. Nepotisme itu pasti masih ada. Artinya kalau saya bilang pendidikan, ada yang berjabatan dari golongan dari SMA. Nah, kan kalau kita SMA dia udah senior, golongannya misalkan 3C. Dari sarjana golongannya mungkin 3C. Yang 3C ini usianya mungkin sudah ada yang 50, tetapi yang dari sarjana dia masih berusia 37 tahun tapi dia udah 3C. Ini dua pribadi ya. Tapi mungkin karena kedekatan, kalau kadang BKD kan sebagai itu kan ada namanya bagian zakat. Dialah yang melihat gitu kan. Harusnya sarjana dulu atau gimana. Tapi karena kadang keputusan otonomi daerah itu kan kekuatannya ada di daerah. Ya tergantung pemimpin daerahnya. Artinya dia nggak tahu komputer, tapi golongannya memenuhi. Nah, sama mungkin kayak si Roy ini. Mungkin kan si Roy berapa ini, Roy? Iya Pak, saya Sudah marga ikut? Siburian Pak. Siburian Pak. Nah, itu kan orang Batak, misalnya bupatinya Siburian. Si Roy ini masih golongan, sama itu dari SMA, dia nggak tahu komputer, tapi dia golongan 3C. Ya langsung promosi dia. Nah, ada juga kepentingan seperti itu. Jadi kalau saya tidak bisa menyebutkan ada faktor kedekatan, jelas itu ada. Kalau saya bilang tentang pendidikan, ya ada yang dari SMA tapi bisa kabit, ada dari S2 tapi jadi staf. Itu hal-hal biasa di pemerintahan, apalagi di bidang di Departemen Dalam Negeri, di pemerintahan daerah biasa itu. Bisa dicari itu, ada yang dari S2 tapi staf, tapi ada dari SMA, tapi karena pangkatnya sudah sama dua-duanya, malah yang dari SMA yang naik jabatan, sekalipun dia tidak tahu komputer. Jadi tidak menjadi sebuah patokan yang mutlak untuk itu. Oke? Oke, berarti dapat disimpulkan masih ada faktor-faktor lain lah ya Pak, untuk faktor pendukung untuk promosi jabatan gitu ya Pak. Karena di pemerintahan masih ada terikat ke atasan gitu ya Pak. Benar, betul-betul sekali. Gitu ya Pak. Tapi kalau seperti gini ya Pak, Pak Hotbin kan udah di analisis keuangan nih. Adakah sering dilakukan pelatihan-pelatihan gitu sekarang, atau Bapak yang melakukan pelatihan buat
mungkin bawahan Bapak gitu, atau gimana Pak? Kita pelatihan selalu ada. Jadi saya sering terhubung dengan dinas yang berbeda, itu adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKPAD namanya. Jadi itu adalah badan yang mengelola keuangan daerah. Jadi kita melapornya ke sana. Mereka sering melakukan pelatihan karena saat ini kan perubahan aplikasi sekarang kan terbaru sekarang. Dulu kita menggunakan Simda, sekarang SIPD. Itu di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita terus belajar, dikasih pelatihan, gimana pengerjaan laporan keuangan, gimana pengerjaan surat perintah bayar, surat perintah persetujuan pembayaran, gimana kerjakan berita acara, nah seperti itu. Nah, kita sering dikasih pelatihan. Nah, saya juga sering memberikan, bukan pelatihan, mengajarkan kepada mungkin bawahan saya, anggota saya, karena kita kan punya keterbatasan nih, ada waktu, ada keluarga. Ketika kita tidak hadir, maka anggota kita bisa menggantikan kita mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita di dinas itu. Satu bagian kita, kalau kita monopoli, kita hanya tahu, kita tahu sendiri, maka itu akan merusak. Demikian. Mungkin karena sudah terlalu malam ya Pak, banyak sekali nih pelajaran yang didapat dari pengalaman sosok Pak Hotbin Hutagaol. Dan semoga kami bisa sukses seperti Bapak. Dan Bapak juga semoga semakin sehat dan Amin. semakin jaya di hari yang akan datang. Terima kasih Pak sudah menjadi berkat bagi kami. Dan terima kasih juga buat waktu yang telah diluangkan. Nah, sebelum di-end nih Pak Zoom-nya, boleh izin untuk dokumentasi ya Pak? Boleh, silahkan.